Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Perjanjian Lama. Sebagai kitab suci umat Kristen, banyak menceritakan kisah para nabi. Para nabi tersebut semuanya diutus untuk bangsa Israel, maka disebut nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel yang dikisahkan Perjanjian Lama menempati ruang istimewa dalam sejarah kekristenan, bahkan sejarah kenabian agama samawi lainnya, Yahudi dan Islam. Artikel ini secara spesifik menguraikan kenabian Israel sebagaimana dikisahkan dalam Perjanjian Lama, terutama kisah kenabian dengan pendekatan sejarah, meliputi nabi kerajaan, nabi penulis, nabi besar, dan nabi masa pembuangan. Injil atau Bible merujuk kepada kitab yang sama, demikian pula perbedaan penyebutan nama nabi, sejatinya merujuk pada orang yang sama. Kalau kita bandingkan antara nama nabi yang kita lafazkan dari Al-Quran dan nama nabi yang digunakan kaum Kristiani dari bahasa Ibrani atau bahasa Latin atau bahasa Inggris, sejatinya adalah merujuk pada sosok yang sama. Berikut pelafalan 25 nabi dalam sebutan orang Nasrani. 1. Adam dalam Islam, Adam dalam Nasrani. 2. Idris dalam Islam, Nuh dalam Nasrani. 3. Nuh dalam Islam, Noah dalam Nasrani. 4. Hud dalam Islam, Heber dalam Nasrani. 5. Saleh dalam Islam, Selah dalam Nasrani. 6. Ibrahim dalam Islam, Abraham dalam Nasrani. 7. Lut dalam Islam, Lot dalam Nasrani. 8. Ismail dalam Islam, Ismael dalam Nasrani. 9. Ishak dalam Islam, Ishak dalam Nasrani. 10. Yakub dalam Islam, Yakob dalam Nasrani. 11. Yusuf dalam Islam, Yosef dalam Nasrani. 12. Ayub dalam Islam, Jab dalam Nasrani. 13. Zulkifli dalam Islam, Ezekiel dalam Nasrani. 14. Su'aib dalam Islam, Jethro dalam Nasrani. 15. Yunus dalam Islam, Jonah dalam Nasrani. 16. Musa dalam Islam, Moses dalam Nasrani. 17. Harun dalam Islam, Aaron dalam Nasrani. 18. Ilyas dalam Islam, Eliyah dalam Nasrani. 19. Ilyasin dalam Islam, Elisha dalam Nasrani. 20. Daud dalam Islam, David dalam Nasrani. 21. Sulaiman dalam Islam, Solomon dalam Nasrani.
22. Zakaria dalam Islam, Zekhariyah dalam Nasrani. 23. Yahya dalam Islam, John dalam Nasrani. 24. Isa dalam Islam, Yesus dalam Nasrani. 25. Muhammad dalam Islam, Muhammad dalam Nasrani. Tentunya bagi seorang muslim akan jauh lebih baik melafazkan nama Nabi sesuai firman Allah. Namun begitu dalam rangka dakwah kepada orang-orang kafir yang terbiasa dengan lafaz-lafaz dari kaum bahasa mereka, tidaklah mengapa menggunakan lafaz mereka. Dan dalam hal ini tidak ditemukan larangan dalam nas yang sahih. Penggunaan bahasa yang mereka pahami selain akan membuat dakwah menjadi lebih efektif, juga dapat lebih menarik hati mereka ke jalan hidayah. Namun begitu, yang utama setelahnya adalah mengajak manusia kepada cara melafazkan nama Nabi sesuai firman Allah. Khususnya mereka yang telah meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya dan hambanya. Perlu diingat bahwa ajaran agama Islam itu keutamaannya keberagaman dan bertingkat-tingkat. Ada yang termulia dan yang paling mendasar, ada pula yang tidak demikian. Namun, keyakinan yang pasti adalah semua ajaran Islam itu mulia dan penting. Oleh karena itu, di dalam mendakwahkan Islam pun perlu diperhatikan skala prioritas. Dahulukan perkara yang terpenting dan termulia sebelum perkara yang penting dan mulia. Dahulukan perkara yang mendasar sebelum perkara yang terbangun di atas dasar tersebut. Dalam mendakwahkan ajaran Islam, ketika seorang da'i menghadapi dua pilihan dan keadaan yang menuntut harus dipilih salah satunya, maka dahulukan perkara yang wajib sebelum perkara yang sunnah. Karena perintah Allah itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah untuk dikerjakan. Demikian pula, dahulukan melarang dari perkara yang haram sebelum melarang dari perkara yang makruh. Karena larangan Allah itu ada yang haram dilakukan dan ada pula yang makruh dilakukan. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.